Berpikir positif sering dianggap sebagai kunci hidup bahagia. Tapi kenyataannya, tidak semua bentuk berpikir positif itu sehat. Ada kalanya kita justru terjebak dalam toxic positivity, yaitu memaksa diri untuk selalu terlihat baik-baik saja, padahal hati dan pikiran sedang tidak baik. Dalam hidup wajar kalau kita merasa sedih, kecewa, marah, atau lelah. Emosi-emosi ini bukan tanda kelemahan, melainkan bagian alami dari menjadi manusia. Berpikir positif yang sehat bukan berarti menolak emosi negatif, tapi mengakui keberadaannya dengan jujur. Jujur pada emosi adalah langkah awal untuk benar-benar kuat. Ketika kita berani berkata, "Aku sedang capek" atau "Aku sedang sedih," itu bukan tanda menyerah. Justru dari kejujuran itulah proses penyembuhan dan pertumbuhan bisa dimulai. Berpikir positif tanpa toxic positivity berarti kita memberi ruang untuk merasakan, tanpa menghakimi diri sendiri. Kita tidak memaksa diri untuk langsung bahagia, tapi membiarkan emosi hadir, lalu mengelolanya dengan sadar. Hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Dari hari-hari di mana semuanya terasa berat, di momen seperti itu, berpikir positif bukan tentang berkata semua akan baik-baik saja, tanpa makna, tapi tentang meyakinkan diri bahwa kita mampu melewati ini, satu langkah kecil pada satu waktu. Kuat menghadapi hidup bukan berarti tidak pernah terluka. Kuat adalah ketika kita tetap melangkah meski sedang tidak sempurna. Kita belajar dari rasa sakit, bukan menutupinya dengan senyum palsu. Berpikir positif yang sehat juga berarti realistis. Kita bisa berharap yang terbaik, sambil tetap menerima kenyataan apa adanya. Kita boleh optimis, tanpa harus menyangkal kesulitan yang sedang terjadi. Saat kita jujur pada emosi, kita jadi lebih mengenal diri sendiri. Kita tahu batasan kita, tahu kapan harus istirahat, dan tahu kapan harus meminta bantuan. Semua itu adalah bentuk kekuatan, bukan kelemahan. Hidup akan terasa lebih ringan ketika kita berhenti memaksa diri untuk selalu kuat di luar, dan mulai kuat di dalam. Kuat untuk jujur, kuat untuk menerima, dan kuat untuk terus belajar. Jadi mari belajar berpikir positif dengan cara yang sehat. Bukan dengan menekan emosi, tapi dengan memahaminya. Karena dari kejujuran pada diri sendiri, kita bisa tumbuh menjadi pribadi yang lebih tenang, lebih bijak, dan lebih kuat menghadapi hidup. Berpikir positif yang sehat juga mengajarkan kita untuk bersikap lebih lembut pada diri sendiri. Kita tidak perlu terus menyalahkan diri atas hal-hal yang berada di luar kendali. Terkadang, yang kita butuhkan hanyalah berhenti sejenak dan bernapas dengan tenang. Ketika emosi negatif muncul, bukan berarti kita gagal sebagai pribadi. Itu hanya tanda bahwa ada sesuatu dalam diri kita yang perlu diperhatikan. Dengan mendengarkan emosi, kita sedang belajar memahami kebutuhan diri sendiri. Toxic positivity sering membuat kita merasa bersalah karena tidak bahagia. Padahal, tidak ada kewajiban untuk selalu merasa baik. Setiap orang punya proses dan waktunya masing-masing untuk pulih. Berpikir positif tanpa paksaan berarti memberi izin pada diri sendiri untuk berproses. Tidak sepanjang jika hari ini terasa berat, selama kita tidak berhenti bergerak ke arah yang lebih baik, sekecil apapun langkahnya. Hidup ini bukan perlombaan untuk terlihat paling kuat. Hidup adalah perjalanan untuk menjadi lebih jujur dan sadar. Dengan menerima kenyataan, kita justru membangun fondasi mental yang lebih kokoh. Ada kalanya, kita perlu berhenti mendengarkan kata harus dan mulai mendengarkan kata butuh. Kita tidak harus selalu produktif, kuat, atau ceria, tapi kita perlu cukup sadar untuk merawat diri. Berpikir positif yang sehat membantu kita memilah mana harapan dan mana kenyataan. Kita belajar untuk tetap optimis tanpa kehilangan kewarasan. Kita tidak menutup mata, tapi juga tidak menyerah. Dalam menghadapi masalah, kita bisa berkata, "Ini sulit," tanpa harus menambahkan, "Tapi aku baik-baik saja," jika memang tidak. Kejujuran seperti ini justru membuat hati lebih lega. Ketika kita berhenti membohongi perasaan sendiri, energi kita tidak lagi habis untuk berpura-pura. Energi itu bisa kita gunakan untuk mencari solusi dan memperbaiki keadaan. Setiap emosi punya pesan. Marah mengajarkan batasan, sedih mengajarkan kehilangan, dan takut mengajarkan kewaspadaan. Semuanya berperan penting dalam membentuk kedewasaan emosional. Berpikir positif tanpa toxic positivity membuat kita lebih empati, baik pada diri sendiri maupun orang lain. Kita jadi tidak mudah menghakimi, karena tahu setiap orang sedang berjuang dengan versinya masing-masing. Kuat menghadapi hidup bukan soal selalu tersenyum, tapi soal tetap bertahan meski hati sedang lelah. Kadang, bangun dari tempat tidur saja sudah merupakan bentuk keberanian. Saat kita menerima emosi apa adanya, hidup terasa lebih jujur dan nyata. Tidak sempurna, tapi lebih tenang. Tidak selalu bahagia, tapi lebih bermakna.
Berpikir positif yang sehat adalah tentang keseimbangan antara harapan dan penerimaan, antara usaha dan istirahat, antara kuat dan rapuh. Dan pada akhirnya, ketika kita berhenti memaksa diri untuk selalu positif, kita justru menemukan ketenangan yang lebih dalam. Karena hidup bukan tentang terlihat bahagia, tapi tentang merasa cukup dan mampu menghadapi apapun yang datang. Berpikir positif yang sehat juga membantu kita membangun hubungan yang lebih jujur dengan orang lain. Saat kita berani mengungkapkan perasaan apa adanya, hubungan menjadi lebih hangat dan saling memahami. Kita tidak perlu selalu memberi jawaban, "Aku baik-baik saja." Ketika hati sedang tidak baik, mengakui keadaan diri justru membuka ruang untuk didengarkan dan dimengerti. Di dalam proses ini, penting untuk belajar membedakan antara mengeluh dan jujur pada emosi. Mengeluh tanpa arah bisa melelahkan, tapi jujur pada perasaan adalah langkah menuju kejelasan dan solusi. Tidak semua masalah harus langsung diselesaikan hari ini. Ada kalanya kita hanya perlu duduk diam, menerima, demi memberi waktu pada diri sendiri untuk mencerna keadaan. Berpikir positif tanpa toxic positivity juga berarti berhenti membandingkan proses hidup kita dengan orang lain. Setiap orang punya luka, kecepatan, dan jalan yang berbeda. Ketika kita terus membandingkan diri, emosi negatif justru semakin menumpuk. Tapi saat kita fokus pada langkah sendiri, hidup terasa lebih terkendali dan damai. Kuat menghadapi hidup bukan berarti harus selalu sendirian. Meminta bantuan, bercerita, atau sekadar didengarkan adalah bentuk keberanian yang sering diremehkan. Ada kekuatan besar dalam berkata, "Aku butuh waktu." Tutis, "Aku butuh bantuan." Kalimat sederhana ini bisa menjadi awal dari perubahan yang lebih sehat. Berpikir positif yang realistis mengajarkan kita untuk tidak memaksakan target saat kondisi mental sedang turun. Kita belajar menyesuaikan langkah, bukan menyerah. Hidup akan selalu punya fase naik dan turun. Saat sedang turun, tugas kita bukan berpura-pura naik, tapi menjaga agar tidak jatuh lebih dalam. Dengan menerima emosi, kita belajar menghadapi masalah dengan kepala lebih jernih. Keputusan yang diambil pun menjadi lebih bijak dan tidak terburu-buru. Berpikir positif tanpa toxic positivity juga melatih kita untuk bersabar pada proses. Perubahan besar sering dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Tidak apa-apa jika hari ini belum merasa kuat. Selama kita tidak berniat untuk bangkit, itu sudah cukup. Semakin kita jujur pada diri sendiri, semakin kita mengenal apa yang benar-benar penting dalam hidup. Kita jadi tidak mudah terseret oleh tuntutan yang melelahkan. Dari kejujuran itu perlahan tapi pasti, kita membangun kekuatan yang lebih tenang, lebih dewasa, dan lebih tahan menghadapi kerasnya hidup. Berpikir positif yang sehat membuat kita sadar bahwa perasaan tidak datang untuk dilawan, tapi untuk dipahami. Semakin kita menolak emosi, semakin kuat emosi itu menekan dari dalam. Saat kita berani duduk bersama perasaan sendiri, kita belajar menerima diri apa adanya. Tidak sempurna, tapi nyata. Dan dari situlah ketenangan mulai tumbuh. Toxic positivity sering membuat kita menunda penyembuhan karena kita sibuk menutup luka. Padahal, luka yang diakui justru lebih cepat sembuh dibanding luka yang disembunyikan. Berpikir positif tanpa paksaan berarti kita tidak menghakimi diri sendiri saat merasa lemah. Kita paham bahwa lemah bukan berarti kalah, tapi bagian dari proses menjadi lebih kuat. Ada hari di mana bangkit terasa sangat berat. Di hari seperti itu, bertahan saja sudah merupakan pencapaian besar yang layak dihargai. Hidup tidak selalu membutuhkan jawaban cepat. Kadang yang dibutuhkan hanyalah kesabaran untuk melalui fase yang tidak nyaman. Berpikir positif yang realistis membantu. Kita fokus pada hal-hal yang masih bisa dikendalikan. Bukan pada semua yang hilang, tapi pada apa yang masih bisa diperbaiki. Ketika kita berhenti memaksakan senyum, kita memberi ruang bagi hati untuk bernapas. Ruang inilah yang membuat kita kembali utuh perlahan. Kuat menghadapi hidup juga berarti berani menetapkan batasan. Mengatakan tidak pada hal-hal yang melelahkan adalah bentuk kasih sayang pada diri sendiri. Berpikir positif yang sehat tidak menghapus masalah, tapi memberi kita sudut pandang yang lebih jernih untuk menghadapinya. Kita tidak lagi reaktif, tapi lebih sadar. Semakin kita jujur pada emosi, semakin kecil beban yang kita pikul. Karena kita tidak lagi berperang dengan diri sendiri. Hidup terasa lebih ringan ketika kita berhenti berpura-pura. Kita tidak harus selalu terlihat kuat agar benar-benar kuat. Berpikir positif tanpa toxic positivity mengajarkan kita untuk berdamai dengan proses. Tidak terburu-buru, tidak memaksa, tapi tetap berjalan. Dalam kejujuran pada diri sendiri, kita menemukan ketahanan yang lebih dalam.
Bukan ketahanan yang keras, tapi ketahanan yang tenang. Dan pada akhirnya, kekuatan sejati lahir dari penerimaan. Dari kekuatan itu variasian memahami. Jadi insi tetap melangkah meski hati pernah lelah. Berpikir positif yang sehat membuat kita lebih sadar bahwa hidup tidak selalu hitam dan putih. Ada banyak area abu-abu yang perlu diterima tanpa dipaksakan untuk langsung jelas. Saat kita berhenti memaksa diri untuk selalu kuat, kita memberi kesempatan pada diri sendiri untuk pulih dengan cara yang lebih alami. Pemulihan tidak selalu cepat tapi selalu bermakna. Toxic positivity sering membuat kita merasa sendirian dengan perasaan sendiri. Padahal banyak orang di luar sana juga sedang berjuang, hanya dengan bentuk yang berbeda. Berpikir positif tanpa paksaan membantu kita merasa lebih terhubung dengan diri sendiri. Kita tidak lagi mengabaikan suara hati yang sebenarnya ingin didengar. Ada kekuatan besar dalam menerima bahwa kita tidak selalu tahu jawabannya. Tidak tahu bukan berarti gagal, tapi tanda bahwa kita sedang belajar. Hidup akan terasa lebih manusiawi ketika kita berhenti menuntut kesempurnaan dari diri sendiri. Cukup hadir dan berusaha sudah lebih dari cukup. Berpikir positif yang sehat mengajarkan kita untuk menghargai proses kecil. Bahkan kemajuan yang tidak terlihat pun tetap berarti. Saat kita jujur pada emosi, kita tidak lagi hidup dalam tekanan untuk menyenangkan semua orang. Kita mulai hidup selaras dengan kebutuhan diri sendiri. Kuat menghadapi hidup juga berarti berani istirahat tanpa rasa bersalah. Tubuh dan pikiran sama-sama butuh waktu untuk mengisi ulang. Berpikir positif yang realistis membantu kita memahami bahwa kebahagiaan bukan tujuan akhir, melainkan bagian dari perjalanan yang naik turun. Ketika kita menerima emosi apa adanya, kita menjadi lebih sabar menghadapi keadaan. Kita tidak lagi terburu-buru, ingin semuanya segera berubah. Berhenti membandingkan diri dengan orang lain membuat hati terasa lebih lapang. Kita fokus pada langkah sendiri, bukan pada pencapaian orang lain. Berpikir positif tanpa toxic positivity membuat kita lebih kuat dalam diam. Tidak banyak drama, tapi penuh kesadaran. Semakin kita berdamai dengan diri sendiri, semakin stabil kita menghadapi tekanan hidup. Kita tidak mudah goyah oleh keadaan luar. Dan dari kejujuran itulah, kita membangun kekuatan yang tidak berisi, tapi kokoh untuk menemani langkah hidup ke depan. Sebagai penutup, ingatlah bahwa berpikir positif yang sehat bukan tentang menolak rasa sakit, tapi tentang menerima diri sepenuhnya. Kita tidak perlu selalu terlihat kuat untuk benar-benar kuat. Jujur pada emosi adalah langkah berani yang sering terlupakan. Dari kejujuran itulah kita belajar memahami diri, menetapkan batasan dan melangkah dengan lebih sadar. Hidup akan selalu punya tantangan, tapi kita tidak harus menghadapinya dengan berpura-pura. Cukup hadir, jujur, dan terus berproses dengan ritme sendiri. Berpikir positif tanpa toxic positivity membuat kita lebih tenang, lebih manusiawi, dan lebih tahan menghadapi naik turunnya hidup. Jadi mari terus belajar menjadi kuat dengan cara yang sehat. Bukan dengan menekan perasaan, tapi dengan memahaminya. Karena saat kita jujur pada emosi, disitulah kekuatan sejati benar-benar tumbuh.